Orang berpuasa nanti, di akhirat nanti akan ada lounge khusus. Nah, kalau Bapak Ibu yang pernah pergi ke bandara gitu ya, kalaupun belum pernah pergi ke bandara mungkin ya mendatangi satu walimah atau satu pesta, umpamanya pesta pernikahan, itu kan ada tempat makan yang disilakan untuk tamu secara umum ya, dengan menu makanan juga yang secara umum, dan ada ruangan khusus namanya ruangan VIP, atau bahkan mungkin ruangan khusus namanya VVIP ya kan. Nah, saya nggak tahu ya, mungkin ada juga yang seperti itu ya. Nah, kalau di bandara itu ya ada lounge ya, ada penumpang mau naik kapal terbang, di ruang tunggunya ruang tunggu umum. Di ruang tunggu umum itu ya cuma menunggu saja, namanya juga ruang tunggu ya. Namanya juga ruang tunggu. Ya, tapi ada juga yang menunggu di ruangan khusus, lounge khusus ya. Nah, tentu yang masuk lounge khusus itu ya orang-orang khusus dengan persyaratan khusus. Tapi kalau di dunianya urusannya duit lah urusannya ya. Nah, di akhirat nanti juga begitu. Di surga nanti ada banyak lounge ya. Nah, ada lounge khusus namanya, istilah hadisnya adalah babur royan. Ada ruangan khusus yang pintu masuknya namanya pintu masuk ar-royan. Pintu masuk ar-royan, hanya orang berpuasa yang masuk di lounge itu, ya. Jadi hanya orang berpuasa saja ya, yang tidak berpuasa walaupun dia orang Islam, orang beriman, kira-kira gambarannya begitu ya. Walaupun kalau orang Islam itu ya berpuasa, tapi kita bikin yang ekstrimnya biar jelas itu. Kita bikin ekstrimnya, anggap saja ada orang Islam melakukan amal baik apa saja kecuali puasa. Maka orang seperti itu tidak boleh masuk di lounge khusus itu. Nah, tentu di lounge yang khusus itu atau ruangan khusus itu atau VVIP itu ya dari berbagai sisinya berbeda dengan yang lainnya. Dari berbagai sisinya berbeda dengan ruangan-ruangan lainnya. Itu sebagian rahasia yang dibuka oleh Allah SWT melalui lisan Rasulullah SAW yang disediakan untuk orang berpuasa, karena puasa ibadah sir, ibadah rahasia. Dan kita sebagai hamba Allah masih punya harapan besar, masih ada rahasia-rahasia lain yang belum dibuka oleh Allah SWT kepada kita. Itu ya, paling tidak ada 3 keistimewaan ini. 3 keistimewaan ini ya, semuanya digali dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, baik yang berkaitan dengan masalah pelipat gandaan pahala ataupun yang berkaitan dengan pencatatan amalnya ataupun sifatnya rahasia-rahasia lainnya, wallahu alam. Oke, itu puasa. Nah, semoga dengan penjelasan seperti ini ya, bagi yang memang tidak ada masalah ya, tidak ada masalah atau tidak sedang bermasalah, tidak sedang halangan dan sebagainya, ini semakin bersemangat untuk melakukan ibadah puasa ini. Bapak Ibu yang dimakan Allah Ta'ala, karena saya tadi sudah menyinggung masalah pelipat gandaan pahala, ya bagus juga saya tambahkan informasi bahwa pahala suatu amal, atau pahalanya kita akhirkan, suatu amal dilipat gandakan pahala karena beberapa faktor. Suatu amal dilipat gandakan pahalanya karena beberapa faktor. Nah, faktor pertama adalah karena faktor tempat. Walaupun amalnya sama, tetapi jika tempat dilakukannya amal itu berbeda, maka perbedaan tempat itu bisa menyebabkan perbedaan pelipat gandaan pahala. Karena faktor tempat. Ya umpamanya yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, sholat di Masjidil Haram itu 100.000 nilainya dibandingkan dengan sholat di masjid lain, selain Masjid Nabawi dan selain Masjidil Aqsa. Ini kan salah satu promo yang dilakukan oleh para penyelenggara umroh. Ya. Salah satu promo Biro Penyelenggara Umroh itu kan
ada paket namanya paket Arba'in di Madinah ya. Arba'in itu artinya maksudnya sholat jamaah 40 waktu terus menerus. Sholat jamaah 40 waktu terus menerus. Ya. Kira-kira kan perlu 5 hari penuh itu. Kok 5 hari? 8 hari penuh ya. Perlu 8 hari penuh untuk bisa memenuhi Arba'in. Ya kan? Untuk bisa memenuhi Arba'in. 8 hari penuh di Madinah. Itu dibandingkan dengan 1 kali. Dibandingkan 1 kali sholat di Masjidil Haram itu lunas itu. Bahkan masih ada sisanya itu. Ada yang pernah cerita kepada saya, itu kenapa paketnya Arba'in? Karena memang di Madinah lebih murah hotelnya dibandingkan hotel dan makanannya serta biayanya dibandingkan dengan di Mekah. Maka yang dijual Madinahnya ya. Nah, itu wallahu alam benar tidaknya itu teman yang cerita pada saya itu. Kenapa kok yang dijual paket Arba'in di Madinah gitu. Wallahu alam itu ya. Oke, 100.000 karena faktor tempat. Kalau sholat di Masjid Nabawi di Madinah ya, itu 1.000 dibandingkan sholat di masjid lain selain Masjidil Haram dan selain Masjidil Aqsa. 1.000. Makanya kalau Arba'in tadi, ya Arba'in kali 1.000 yang 40.000. 40.000 dibandingkan dengan Mekah 1 kali 100.000 masih sisa 60.000 ya kan? Itu perbandingannya. Jadi karena faktor sholatnya di Masjid Nabawi, maka 1 sholat lebih diganjar 1.000 kali dibandingkan sholat di masjid lain selain Masjidil Haram dan Masjid Al-Aqsa ya. Nah, sholat di Masjidil Aqsa 500 kali dibandingkan sholat di masjid lain selain Masjid Al-Haram dan Masjid Nabawi. Nah, ini karena faktor tempat ya. Nah, sholat di rumah dibandingkan dengan sholat di masjid, ya lebih baik sholat di masjid. Ini karena faktor tempat. Walaupun sama-sama sholat, tapi antara di rumah dengan di masjid, ya lebih baik di masjid. Jadi ada pelipat gandaan pahala karena faktor tempat. Ada juga pelipat gandaan pahala karena faktor waktu. Kenapa suatu amal dilipat gandakan? Karena waktu pelaksanaannya yang berbeda. Umpamanya, ya, walaupun sama-sama sedekah, tapi sedekah dilakukan pada bulan Ramadan berbeda dengan sedekah yang sama yang dilakukan di luar Ramadan, ya kan? Nah, termasuk juga, umpamanya kita berpuasa, ya, dan puasa kita itu puasa Ramadan. Nah, itu berbeda itu, ya. Tapi Ramadan kan nggak bisa puasa sunat, ya nggak apa-apa. Jadi begini Bapak Ibu ya, puasa itu sendiri adalah amal yang menjadikan pahalanya berlipat-lipat secara khusus. Nah, jika puasa itu kita lakukan pada bulan Ramadan, maka di sini bertemu 2 faktor. Di sini bertemu apa? 2 faktor. Faktor puasa itu sendiri yang pelipat gandaan puasanya khusus, bertemu dengan momentum waktu yaitu bulan Ramadan. Dan kalau itu kita lakukan di Makkah, nah itu berbeda lagi. Atau kita lakukan di Madinah, maka berbeda. Atau kita lakukan di Masjidil Aqsa, maka berbeda dibandingkan di tempat-tempat lain. Karena bertemu beberapa faktor pelipat gandaan pahala. Nah, yang ingin saya jelaskan di sini adalah bahwa puasa mempunyai pelipatan pahala secara khusus jika puasa Ramadan, dan Ramadan pilihannya hanya puasa wajib ya, di Ramadan tahun itu. Tapi itu pun juga ada 2 faktor bertemu. Ada 2 faktor bertemu yang berkaitan dengan pelipat gandaan puasa, pahala puasa. Kedua karena faktor waktu ya. Termasuk faktor waktu adalah sama-sama puasa, tapi puasa dilakukan pada 10 Muharram umpamanya. 10 Muharram. Maka Rasulullah bersabda, ahsibu atau ahsabuhu ya, yukaffiru as-sanatal madhiyah. 1 hari berpuasa, Rasulullah ahsabahu itu mengira atau punya prasangka, maksudnya punya prasangka husnudzon pada Allah, itu menghapus 1 tahun. Atau ahsibu, aku menghitungnya sebagai puasa yang menghapus dosa 1 tahun. Kalau hari Arafah itu
2 tahun, 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Karena faktor waktu. Puasa sunat tapi kita lakukan di bulan Syawal, maka karena faktor waktu Syawalnya itu, ya, itu faktor kedua. Faktor ketiga, suatu amal pahalanya dilipat gandakan karena faktor pelaku, orang yang melakukan. Secara umum, walaupun sama-sama berpuasa umpamanya, tapi puasa yang dilakukan oleh umat Islam dibandingkan dengan puasa yang dilakukan oleh umat-umat lain, dengan asumsi puasa yang dilakukan umat lain itu juga diterima di sisi Allah, maka pahala puasanya berbeda. Karena faktor apa? Karena yang satu dilakukan oleh umat Islam, umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Karena faktor pelaku juga umpamanya, ya, walaupun sama-sama sedekah dan juga sama-sama Muslim, bahkan satu kampung, ya. Ini ada orang Jakarta, 2 orang, dua-duanya memberikan sumbangan kepada masjid, tapi pahala yang didapat oleh 2 orang itu bisa berbeda karena faktor pelakunya. Dalam hal bagaimana? Yang satu adalah sosok yang tidak dikenal, sehingga perilaku dia tidak menjadi teladan bagi yang lain. Nah itu ya dapat pahala. Tapi pahalanya akan berbeda dengan sedekah atau sumbangan yang dilakukan oleh seseorang, yang orang itu menjadi teladan bagi orang lain. Begitu dia nyumbang, ya kan? Maka yang lain juga ikut-ikutan pada dia karena dia teladannya pada nyumbang. Maka pahalanya berbeda. Kenapa? Karena pahala yang orang menjadi teladan itu ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti dia. Maka nilainya di sisi Allah berbeda. Walaupun juga kalau berbuat dosa, na'udzubillah min dzalik, berbeda juga. Orang sudah menjadi teladan bagi yang lain, kalau berbuat dosa, dosanya berbeda. Kenapa? Karena di catatan dia bukan hanya catatan dosa dia sendiri, catatan dia plus dosa orang-orang mengikuti jejak dan langkah dia. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang diantaranya diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Diantaranya diriwayatkan oleh Imam Muslim, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min auzarihim syai' au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Bapak Ibu yang sudah menjadi panutan atau teladan bagi yang lain, ini ya, kalau mau berbuat dosa, ya, prinsipnya jangan niat berbuat dosa. Tapi seandainya kita bikin dramatis kalimatnya, ya. Seandainya mau berbuat dosa, hati-hati. Kenapa? Karena bukan hanya dosa Bapak Ibu saja yang dicatat, tapi plus dosa orang-orang yang mengikutinya. Oleh karena itu, ya, Bapak Ibu yang menjadi pejabat publik, ya, ini hati-hati menjadi pejabat publik, ya. Termasuk juga para politisi, ya. Pejabat publik itu kan kalau sekarang itu mulai dari RT itu sudah pejabat publik itu, ya. RW itu sudah pejabat publik. Kepala desa itu pejabat publik. Terus sampai kepada presiden. Kalau berbuat baik dan diikuti kebaikannya, nilainya berlipat-lipat, ya. Atau kalau dia membuat satu policy atau kebijakan atau keputusan, dan keputusannya itu, ya, keputusannya itu menjadi dasar berlakunya berbagai kebaikan, itu pahalanya juga berlipat-lipat. Tapi kebalikannya, na'udzubillah min dzalik, kalau keputusan yang dia buat itu menjadi dasar dia bagi berlakunya atau berjalannya keburukan, itu juga menjadi keburukan dan dosa yang berlipat-lipat. Ngerinya itu kalau dosa yang membuat keputusan sudah meninggal dunia, tapi keburukannya masih dilakukan, nah, dia masih dapat terus kiriman dosa, masih terus, jadi rekening dosanya terus bertambah selama keburukannya masih dilakukan didasarkan pada keputusan yang dibuatnya.
Sebaliknya, kalau keputusan yang dibuatnya itulah kebaikan, ya sama, dia sudah meninggal dunia mungkin sudah beratus tahun yang lalu, tapi rekening pahala dia masih terus bertambah. Karena ada orang melakukan kebaikan itu berdasarkan keputusan yang pernah dibuatnya. Yang pernah dibuatnya. Gitu ya. Nah, itu jadi ada pahala berlipat karena faktor pelaku. Karena faktor pelaku. Dan juga ada juga pahala itu menjadi berlipat karena faktor-faktor lain. Umpamanya, ini biasalah, setelah A, B, C atau 1, 2, 3, yang D atau yang 4 adalah dan lain-lain. Ya. Ada sumbangan nilainya 100.000. Jadi 100.000 ambil kantong masuk ke kotak amal umpamanya ya, masuk ke kotak amal. Walaupun sama-sama 100.000, itu nilai pahalanya di sisi Allah bisa berbeda antara satu orang dengan orang lainnya. Umpamanya begini, ada orang kotak amal lewat di masjid dari Jumat, lewat di depannya, diambil 100.000, dia masukkan. Tapi 100.000 yang dia masukkan itu dibandingkan dengan kekayaan yang dimiliki, umpamanya kekayaan dia, penghasilan dia 1 bulan umpamanya 100 juta umpamanya, ya 100 juta. Maka hanya 100.000 dari 100 juta. Itu prosentasenya kecil. Nah, sementara sebelahnya mungkin uang yang dimasukkan bukan 100.000, tapi mungkin cuma 1.000. Tapi kekayaan dia itu cuma umpamanya cuma 500.000. Jadi 1.000 dari 500.000, ya kan? Dibandingkan dengan 100.000 dari 100 juta. Itu kan kelihatannya beda tuh. Kelihatannya 100.000 lebih besar, tapi di sisi Allah yang 1.000 bisa lebih besar. Gitu ya. Jadi ini karena faktor ya. Jadi Allah SWT kan maha adil. Maha adil. Ini 1.000 dari berapa? Walaupun kalau panitia pembangunan ini selalu juga yang dilirik bukan yang 1.000, yang dilirik itu yang 100.000. Kenapa? Kalkulasi panitia pembangunan itu 1.000 bisa beli apa gitu. Paling beli paku gitu ya. Beli paku gitu. Paku pun nggak tahu dapat berapa biji gitu kan. Nah, itu kalau logika panitia. Tapi kalau di sisi Allah, Allah maha adil. 1.000 dari berapa dan 100.000 itu dari berapa. Itu ya. Oleh karena itu bagi Bapak Ibu yang duitnya gede-gede, terus sumbangannya merasa gede, jangan GR dulu ya, mohon maaf ya. Jadi bandingkan dengan berapa persennya itu ya. Ini semuanya mohon maaf ya, belum masuk ke kitabnya karena kita sedang berbicara tentang siam ini. Hal yang berkaitan dengan puasa ini ada faktor-faktor yang perlu kita pelajari dan perlu kita pahami. Tambah lagi terakhir ya, saya merasa wallahu a'lam nih, salah atau benar, kalau salah mohon diingatkan ini ya. Saya merasa juga walaupun sama-sama puasa, puasa, di sisi Allah bisa berbeda nilainya. Standar pahala dasarnya, pahala standarnya ya bisa semuanya dapat. Tapi di sisi Allah bisa berbeda karena faktor kerahasiaan yang Allah ketahui itu. Faktor kerahasiaan yang Allah ketahui itu. Umpamanya, sama-sama puasa. A puasa, B juga puasa. Tapi tingkat ketulusan A berbeda dengan ketulusan B. Pahala bisa berbeda. Gitu. Karena faktor apa? Ketulusannya. Ya. Tingkat keikhlasannya berbeda. Ya. Umpamanya sama-sama puasa. Bisa berbeda lagi hasilnya, kenapa? Ya mungkin tingkat perjuangan melawan haus, melawan lapar, ya kan? Melawan syahwat, tingkat perjuangannya berbeda ya. Itu sesuatu yang rahasia, manusia tidak tahu. Saya memahami yang begitu pun bisa jadi nilainya di sisi Allah juga bisa berbeda. Belum lagi walaupun sama-sama puasa, tapi istilahnya apa ya? Selemperannya berbeda-beda. Selemperan itu apa ya? Yang sampingan-sampingannya berbeda ya. Sampingan-sampingan berbeda. Yang satu puasa yang penting sampai maghrib gitu. Dan dari fajar selesai sholat subuh sampai maghrib itu tidur terus, hanya bangun untuk sholat umpamanya.
Tapi yang satu lagi rajin melakukan aktivitas dan ibadah yang lain, itu selemperan sama maksudnya. Dan selemperan ini bisa gede, itu bisa berbeda di sisi Allah. Ya. Bukan karena faktor selemperannya saja, tetapi ya puasa sambilnya itu ya. Puasa masih mau sambil ini dan sambil itu bisa berbeda nilainya, wallahu a'lam. Ini yang saya pahami ya. Ini mirip-mirip dengan yang saya pahami tentang sholat berjamaah di masjid. Sholat berjamaah di masjid. Hadis Nabi, hadis sahih 1 menjelaskan bahwa bersolat berjamaah di masjid itu 25 kali atau 25 derajat lebih dibandingkan dengan sholat di rumah. Riwayat hadis sahih yang lainnya adalah 27. Kenapa ada 25 dan kenapa ada 27? Ya, saya memahami bisa kurang dari 25 faktornya dan bisa bisa lebih dari 27. 25 dan 27 ini adalah faktor penambah pahalanya. Bukan angka pahalanya yang saya pahami, wallahu alam ya. Kalau salah bisa diluruskan ya. Jadi bukan angka pahalanya 25 atau angka pahalanya 27, bukan. Tapi faktor pelipat gandanya. Kenapa demikian? Karena yang demikian itu, ya dijelaskan oleh hadis Nabi, yang demikian itu karena jika seseorang berwudu di rumah. Nah, kalau berwudu di rumah itu artinya apa? Secara umum, dia sudah siap-siap untuk sholat sebelum masuk waktu. Nah, persiapan siap sebelum masuk waktu itu kan punya faktor pelipat gandaan sendiri. Lalu, dia keluar dari rumah menuju masjid, tidak ada niatan kecuali ingin sholat. Nah, di sini kan ada faktor lain lagi, namanya niat keluar dari rumah menuju masjid, tidak ada faktor lain. Nah, kalau ada faktor lain, ya bisa jadi berbeda, walaupun ada niat masjidnya juga, ya kan? Kemudian juga berangkat ke masjidnya buru-buru dengan tidak berburu-buru. Ya, ada yang sakinah, ada yang tidak sakinah berangkat ke masjidnya. Ini pasti berbeda. Kemudian kalau dia berangkatnya sebelum masuk waktu, ya, sampai di sana dia bisa sholat tahiyatul masjid, lalu menunggu. Berbeda dengan yang pergi ke masjid, sampai di sana sudah mendapati tahiyat akhir umpamanya, ya kan? Ini faktor-faktor pelipat gandaan yang seperti itu bisa 25, bisa 27, ya bisa juga berarti walaupun tidak ada nasnya bisa kurang dari 25 dan bisa juga lebih dari 27. Saya memahami demikian didasarkan pada penjelasan seorang ulama namanya Ibnu Battal yang mensyarah Sahih Bukhari, dan penjelasan dia dikutip oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Dalam kitab Fathul Bari, beliau menghitung faktor-faktor 27 itu apa saja dan didapati lebih dari 27. Didapati lebih dari 27. Nah, sampai di masjid momennya nanti dia azan atau dia mendengarkan azan, mendengarkan suara muadzin, itu beda dengan yang ya tidak mendapatkan seperti itu, ya. Sehingga walaupun sama-sama sholat berjamaah, karena satu dan lain faktor, ya, yang didapat pahalanya bisa berbeda. Yang didapat bisa berbeda. Nah, begitu juga dengan puasa ini, walaupun sama-sama puasa, dalam arti meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwat, tetapi ya karena faktor-faktor lain, nilai puasanya di sisi Allah SWT bisa berbeda. Nilai puasanya di sisi Allah bisa berbeda. Oke, kita cukupkan sampai di sini dulu pengajian kita pada pagi hari ini. Kita tutup dengan doa penutup majelis dan suratul asri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.